Saya kira Jumat kemarin ini mestinya para dai menyampaikan di mimbar bahwa ajakan seperti ini sesuatu yang keliru di Indonesia karena kita bukan dalam keadaan perang. Wahai Bapak Joko Widodo, engkau melakukan aktivitas kemusyrikan, betul tidak? Kalau dia terus melakukan aktivitas kemusyrikan, siap kita turunkan. Siap. Itu berita yang menyesatkan. Nah, ini yang membelok-belokkan berita begitu. Itu rombongan-rombongan medsos yang sebenarnya pengikutnya hanya beberapa ekor aja. Haram hukumnya kita memberikan berita atau informasi yang menimbulkan kecemasan yang biasa kita kenal dengan teror. Itu pelakunya dikenai hukum agama maupun hukum dunia. Pemerintah sudah gagal, kalau gagal harus apa? Mundur! Jokowi mundur! Jokowi mundur! Jokowi mundur! Saya kira bidang polisi untuk mendalami apa motif. Cuma gejala-gejala sosial seperti ini mestinya masyarakat tidak perlu merespon, karena saya yakin mayoritas umat Islam melihat seperti ini tidak akan terprovokasi. Karenanya masyarakat saya yakin sudah sangat cerdas. Bikin demo besar-besaran, bikin macet, nyusahin orang. Iya, kalau ada nasi bungkusnya. Kalau nggak ada nasi bungkusnya, kan kasihan orang demo-demo malah kelaparan. Kalau berdasarkan sumber pengetahuan Islam, ada dua sebab gampangnya orang terprovokasi. Satu, karena kebodohan. Dua, karena kemiskinan. Rakyat yang miskin, lalu pemahaman agamanya rendah, pasti gampang sekali terprovokasi. Sekarang banyak tidak yang melakukan perbuatan yang menistakan agama. Saya tanya, ayo angkat tangannya. Tangkap, 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 tangkap. Seluruh elemen bangsa, terutamanya yang bergerak di bidang dakwah, ini harus mengedukasi kepada masyarakat bahwa tidak boleh melakukan provokasi yang mencemaskan, yang menimbulkan berita-berita yang mencemaskan. Sebab negara kita ini aman-aman aja, damai. Yang mau dituntut dengan pasal penistaan agama menurut para pendemo itu katanya Gus Yakut, Menteri Agama. Wahai Bapak Presiden, Menteri Agama segera ditangkap. Setuju? Setuju? Allahu Akbar. Belajar dari kasus ini, kan yang mengunggah di Jakarta ini dapat dari grup WhatsApp. Makanya masyarakat dalam Islam itu ketika menerima informasi, ada yang disebut katabayan. Maka hendaklah engkau mengklarifikasi, atau bahasa jurnalistiknya adalah check and recheck. Padahal demo kemarin terakhir soal azan, orang yang mimpin demo aja sholatnya salah. Tapi mereka nggak merasa bahwa itu menista agama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka itulah tata cara bagaimana salat yang khusyuk bisa kita lakukan. Karena salat yang khusyuk itu akan dibalasi oleh Allah dengan surga Firdaus. Siapa yang merasa tersinggung dengan pernyataan menghina azan, angkat tangan. Demi Allah, kami akan mati membela agama Allah. Siapapun orang yang membela Yakut akan berhadapan dengan umat Islam. Benar? Takbir. Inilah saatnya mengambil hakikat. Tangkap pengkhianat agama. Untuk menyuarakan azan, karena itu panggilan Allah. Takbir. As-salatu khairun minan naum. Azan yang berkumandang pertama, anak kita terlahir adalah Allahu Akbar. Sampaikan nama Jokowi. Harus diterima Menteri Agama yang benar. Kenapa di zaman ini seperti ini? Takbir. Jawab. Jokowi mundur! Jokowi mundur! Jokowi mundur! Toleransi ini kepada Jokowi. Kami akan marah bila dia Jokowi. Mudah-mudahan Allah tunjukkan turunkan bencana. Yang bersatu siap terima resiko. Orang ke jalan. Takbir.
tolong angkat tangan siapa yang tidak datang ke masjid ketika dipanggil azan. Ayo, tak kau makalah serius kah ini? Ayo. Membela kalimat azan, tapi jauh lebih penting datang kok ke masjid ketika azan. Ini kadang-kala kita, dan yang saya lihat yang marah-marah yang tidak pernah pergi ke masjid. Aksi bela Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya nggak tahu kenapa kok Menteri Agama dianggap sebagai penista agama. Oh iya, mungkin gara-gara dia bikin aturan soal toa. Nah, dengan aturan itu mereka beranggapan mengatur toa di masjid sama dengan penistaan agama. Ini kacau banget cara berpikirnya. Tolong jaga itu. Tolong ini sadar. Komando tetap di mobil komando. Karena tujuan mereka emang bukan bela azan, bukan bela Islam, tapi menghambur-hamburkan nafsu, kebencian dengan fitnah dan pelecehan terhadap Menteri Agama. Diketahui unjuk rasa tersebut berlangsung di Gedung Kementerian Agama pada Jumat 4 Maret 2022. PA212 akan memperjuangkan agar dapat diproses secara hukum. Ini urusan haknya Allah. Penista agama siapapun mau mualaf, mau murtad, nggak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Takbir. 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 Kalau dia dilaporkan menodai agama, kita perlu tahu bagaimana sih mestinya melihat persoalan penodaan agama. Apakah memang ada penodaan agama? Dan kalau ada itu, apa kriteria-kriterianya yang valid, yang jelas gitu, supaya itu tidak menjadi bola liar, seakan-akan siapapun boleh melaporkan orang lain hanya karena berbeda pendapat, hanya karena dia memahaminya demikian. Kalau seseorang dituduh menodai atau melecehkan atau menghina atau menistakan agama, apapun istilahnya, ya dilihat dulu pertama apakah konteksnya itu dia sedang membuat sebuah pernyataan yang menghina agama ataukah tidak. Yang paling masuk akal, orang menghina agama bila dia tidak menganut agama itu. Ya, mana mungkin dia menganut agama itu artinya menganggap agama itu benar, berarti dia menganggap agama itu sakral. Tidak mungkin seorang menganut sebuah agama lalu dia menghina agama itu, tidak mungkin. Karena ini bagian dari kerja propaganda. Memberikan kebenaran dan kecerdasan bukan tujuannya. Karena kebohongan pun bisa dianggap sebagai kebenaran kalau sudah viral. Ratusan massa kelompok PA212 pada Jumat 4 Maret 2022 menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Agama atau Kemenak Jakarta. Ada yang menarik dari aksi saat kelompok PA212 ini menuntut Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut mundur dari jabatannya. Saat tiba waktu sholat asar, mereka melaksanakan sholat di jalanan. Anehnya, tata cara sholat berbeda. Yang lebih aneh lagi, salah seorang jemaah maksa aksi bela azan persaudaraan alumni PA212, yakni Buya Fikri, salah melakukan gerakan sholat. Pria bergamis hijau ini sholat di atas mobil komando, melakukan rukuk 2 kali dalam 1 rakaat. Kejadian tersebut sontak menuai hujatan dan komentar warganet, salah satunya datang dari Guntur Romli. Muhammad Guntur Romli melalui akun Twitternya memposting video tata cara sholat jamaah mengunjuk rasa kelompok PA212 tersebut. Sebelum menuduh dan memfitnah orang lain dengan penistaan agama, apalagi kepada sekelas Menteri Agama, Ketua Umum GP Ansor, dan tokoh NU, sebaiknya gerombolan Monaslimin itu belajar tata cara wudhu dan sholat yang benar dulu. Tata cara sholat model baru ala gerombolan 212 ini rukuk sampai 2 kali. Tweet @Guntur Romli pada Jumat 4 Maret 2022.
Guntur Romli menyebut inilah tata cara sholat model baru dari gerombolan 212. Kalau sholat di jalanan udah kebiasaan mereka. Tapi ini lihat, ada yang sholat di atas mobil, yang pakai gamis hijau, yang lain di jalanan, gerakan tidak sama. Terus yang mimpin itu imamnya apa yang duduk-duduk leha-leha di atas mobil pakai toa. Ampun dah, rusak. Lanjutnya, dia juga menyoroti orang yang bertindak sebagai Bilal di atas sebuah mobil. Kalaupun ada Bilal yang biasanya ngencengin suara setelah takbir imam itu juga ikut sholat jamaah, bukan duduk leha-leha kayak di atas. Ini benar-benar model baru sholat jamaah gerombolan 212. Ini kejadian hari ini demo 212 di depan Kemenak Pusat. Padahal Masjid Istiqlal nggak jauh dari situ. Paparnya, melihat tata cara sholat tersebut, Guntur Romli menyebut sholat jamaah kelompok 212 ini cuma gimmick. Sholat jamaahnya mereka cuma gimmick coy. Buktinya, peserta yang lain nggak peduli, tetap duduk-duduk santai atau seliweran. Ini yang nggak ada di rekaman mereka. Karena sholat jamaahnya cuma buat gimmick, makanya ngawur-ngawuran gitu. Makanya saya bilang, sholat jamaah mereka di jalan itu cuma gimmick alias ria, cari perhatian doang, tandasnya. Sementara itu, Buya Fikri pun meminta maaf kepada seluruh umat lantaran telah salah melakukan gerakan sholat tersebut. Dalam klarifikasinya, Buya Fikri menceritakan awal mula saat dirinya melakukan sholat jamaah di tengah aksi bela adzan yang digelar partisipan PA212 itu. Ketika itu, kata Buya Fikri, dia diamanahkan untuk mengkoordinir kegiatan aksi atau yang biasa disebut dengan koordinator lapangan atau korlap. Karena tugas itulah, ketika tiba waktu sholat asar berjamaah, saya tidak meninggalkan mobil komando karena komando harus tetap di saya untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat sholat tengah berlangsung. Mengingat saya adalah penanggung jawab kegiatan, ujar Buya Fikri. Menurutnya, lantaran berada di atas mobil komando, ia mengaku kesulitan mendengar suara imam, yang kemudian terjadi kesalahan pada sholatnya. Saya mencoba memperbaiki kesalahan itu sehingga tampak saya melakukan rukuk 2 kali. Namun pada akhirnya saya membatalkan sholat saya karena meyakini sholat tadi tidak sempurna dan memang memenuhi syarat untuk dibatalkan. Saya kemudian melakukan sholat ulang di masjid usai aksi, tuturnya. Lebih lanjut, Buya Fikri dalam klarifikasinya itu berharap dapat meluruskan sekaligus mengakhiri silang pendapat sejumlah pihak.